Langit di atas Timur Tengah kembali memanas pada hari Selasa, 24 Juni 2025. Iran melancarkan serangan rudal yang signifikan dan terkoordinasi menargetkan lokasi-lokasi di Israel. Ini bukanlah tindakan agresi acak, melainkan operasi militer yang sangat terencana. Serangan itu meluas dan, sejujurnya, dimaksudkan untuk mengirim pesan yang jelas dan kuat. Di antara area yang menjadi sasaran adalah kota Beersheba di selatan, di mana serangan itu terbukti sangat merusak dan mematikan. Serangan terencana ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri dan kemampuan baru dari Teheran, menandakan pergeseran dalam perang bayangan yang telah lama terjadi antara kedua musuh regional tersebut. Ini adalah momen yang menarik perhatian dunia, membawa konflik yang membara ke titik didih. Eskalasi dramatis ini terjadi pada momen penting, hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata baru dijadwalkan berlaku. Gencatan senjata, yang telah dinegosiasikan dengan susah payah dengan mediasi dari Amerika Serikat, dimaksudkan untuk meredakan permusuhan dan memberikan jendela untuk diplomasi. Namun, keputusan Iran untuk melancarkan serangan besar tepat sebelum batas waktu menambahkan lapisan yang kompleks dan mudah berubah pada situasi. Waktu itu sama sekali bukan kebetulan. Ini menunjukkan bahwa Iran bertekad untuk memiliki kata terakhir sebelum perdamaian sementara dimulai. Itu adalah langkah yang dirancang untuk membentuk narasi dan membangun posisi kekuatan sebelum saluran diplomatik secara resmi dibuka kembali. Serangan itu sendiri merupakan pameran kemajuan militer Iran. Ini melibatkan berbagai jenis rudal, menunjukkan jangkauan dan presisi persenjataannya. Selama bertahun-tahun, para ahli telah memperdebatkan kemampuan sebenarnya dari program rudal Iran. Tetapi operasi ini memberikan jawaban yang jelas dan tak terbantahkan. Kemampuan untuk berhasil menyerang target jauh di dalam wilayah Israel, termasuk kota besar seperti Beersheba, adalah pencapaian operasional yang signifikan bagi Korps Garda Revolusi Islam. Dunia menyaksikan bagaimana serangan yang diatur dengan cermat itu menggarisbawahi kesiapan Iran untuk terlibat dalam konfrontasi militer langsung. Bergerak melampaui ketergantungan tradisionalnya pada pasukan proksi di wilayah tersebut. Dampak langsungnya adalah campuran kekacauan, kecaman, dan analisis yang cermat. Bagi Israel, itu adalah serangan langsung terhadap kedaulatannya, dan pengingat yang menyakitkan akan ancaman terus-menerus yang dihadapinya. Bagi komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat, itu adalah ujian upaya diplomatiknya dan kemampuannya untuk menahan konflik. Serangan itu memaksa setiap pemangku kepentingan untuk menilai kembali lanskap strategis. Apakah ini tindakan terakhir yang menantang sebelum periode tenang? Ataukah ini awal dari perang yang jauh lebih luas dan lebih menghancurkan? Jam-jam menjelang gencatan senjata dipenuhi dengan ketidakpastian, karena dunia menunggu untuk melihat bagaimana Israel akan merespons, dan apakah gencatan senjata yang rapuh itu akan bertahan. Di Teheran, suasana bukan ketegangan, melainkan perayaan kemenangan. Tak lama setelah rudal-rudal mencapai sasarannya dan gencatan senjata diumumkan, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengeluarkan pernyataan yang kuat. Mereka tidak menganggap serangan itu sebagai sekadar balasan, melainkan sebagai kemenangan strategis yang gemilang bagi apa yang mereka sebut poros perlawanan. Deklarasi ini adalah bagian penting dari teater politik yang ditujukan baik untuk audiens domestik dan regional, maupun untuk Israel dan sekutu-sekutu baratnya. Dengan melabeli operasi itu sebagai keberhasilan, kepemimpinan Iran berusaha mengendalikan narasi, mengubah serangan militer menjadi simbol kekuatan nasional dan kemenangan ideologis. Pernyataan Dewan tersebut menjelaskan mengapa ini dianggap sebagai kemenangan. Mereka memuji keberanian Angkatan Bersenjata Republik Islam, dan menyoroti kemampuan mereka untuk memberikan pukulan yang menentukan dan menyakitkan kepada musuh. Menurut komunikasi resmi mereka, serangan itu berhasil menunjukkan kapasitas Iran untuk pencegahan dan kesediaannya untuk merespons dengan kekuatan yang luar biasa ketika diprovokasi. Ini bukan tentang menaklukkan wilayah, melainkan tentang perang psikologis. Kemenangan dalam pandangan mereka adalah dalam membuktikan bahwa Iran dapat menembus pertahanan Israel yang diagung-agungkan dan menyerang sesuai hati, sehingga mengubah keseimbangan kekuatan strategis dan menghancurkan ilusi Israel yang tak terkalahkan. Bagian kunci dari narasi kemenangan ini adalah waktu. Dengan melancarkan serangan tepat sebelum gencatan senjata yang dimediasi Amerika berlaku,
Iran memposisikan dirinya sebagai aktor yang mendikte ketentuan akhir keterlibatan. Itu adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa ia memasuki periode tenang dari posisi dominasi yang dirasakan. Pesannya jelas, Iran bertindak sesuai jadwalnya sendiri, dan tidak akan dibatasi oleh jadwal diplomatik yang ditetapkan oleh musuhnya. Ini memungkinkan pemerintah untuk menyajikan gencatan senjata, bukan sebagai konsesi, tetapi sebagai momen jeda setelah berhasil mencapai tujuan militernya, dan menunjukkan kekuatannya. Dewan juga menggunakan kesempatan itu, untuk mengeluarkan ancaman yang terselubung untuk masa depan. Pernyataan itu secara eksplisit menyebutkan, bahwa pangkalan-pangkalan Amerika dan Israel di seluruh wilayah, dari Asia Barat hingga apa yang disebutnya sebagai wilayah pendudukan, kini dianggap sebagai target potensial. Ini adalah deklarasi berwawasan ke depan yang dimaksudkan untuk menetapkan batas baru dan memperluas cakupan postur pencegahannya. Ini berfungsi sebagai peringatan bahwa agresi di masa depan akan disambut dengan respons yang lebih luas. Intinya, Iran tidak hanya merayakan serangan masa lalu, ia sedang mempersiapkan panggung untuk semua konfrontasi di masa depan, mendefinisikan aturan keterlibatan baru dengan caranya sendiri. Di luar panggung internasional, serangan rudal ini juga memiliki tujuan domestik yang sangat penting bagi rezim Iran. Pernyataan Dewan Keamanan Nasional tertinggi menekankan bahwa respons militer ini adalah demonstrasi kuat dari persatuan rakyat Iran. Di negara yang menghadapi tekanan ekonomi signifikan dan perbedaan pendapat internal, menciptakan momen semangat nasionalisme adalah alat politik yang sudah mapan. Pemerintah menggambarkan serangan ini sebagai tindakan kolektif, sebuah momen di mana seluruh bangsa bersatu melawan musuh bersama. Narasi ini bertujuan untuk menggalang warga negara di bawah bendera dan angkatan bersenjata, untuk sementara waktu menutupi keluhan domestik dengan seruan kebanggaan dan keamanan nasional. Operasi ini dilakukan di bawah arahan langsung pemimpin tertinggi, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Fakta ini sangat dipublikasikan di Iran. Dengan mengaitkan serangan langsung dengan otoritas tertinggi di negara itu, negara memperkuat legitimasi dan kekuasaan kepemimpinannya. Ini menampilkan pemerintah sebagai kuat, tegas, dan sepenuhnya terkendali, mampu mempertahankan kehormatan dan kepentingan bangsa di panggung dunia. Pesan yang dibuat dengan cermat ini, dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, dan memproyeksikan citra stabilitas dan kekuatan, melawan persepsi kelemahan atau perpecahan internal. Narasi tentang pukulan menyakitkan bagi musuh disebarluaskan secara luas melalui media yang dikendalikan negara. Saluran berita menyiarkan gambar peluncuran rudal bersama dengan musik patriotik dan komentar yang merayakan kehebatan militer. Upaya propaganda ini sangat penting dalam membentuk opini publik. Ini bertujuan untuk meyakinkan rakyat Iran bahwa tindakan pemerintah telah berhasil menggagalkan rencana musuh dan mempertahankan martabat bangsa. Bagi banyak warga Iran, melihat negara mereka menegaskan diri dengan begitu kuat di panggung regional, bisa menjadi sumber kebanggaan, terlepas dari politik pribadi mereka, dan pemerintah bekerja keras untuk memanfaatkan sentimen ini. Seruan persatuan nasional melalui tindakan militer ini adalah tema yang berulang dalam sejarah Republik Islam. Setiap kali dihadapkan pada tekanan eksternal atau tantangan internal, pemerintah sering beralih ke kebijakan luar negeri yang konfrontatif untuk menggalang basisnya dan menumbuhkan rasa tujuan bersama. Serangan terhadap Israel digambarkan sebagai pertahanan yang diperlukan bagi bangsa dan cita-cita revolusionernya. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bagi rakyat Iran dan bagi dunia, bahwa meskipun ada kesulitan internal, bangsa tetap bersatu dan teguh dalam penentangannya terhadap musuh yang dinyatakan siap menanggung biaya apapun untuk melindungi kedaulatannya. Gema serangan rudal Iran dan deklarasi kemenangan selanjutnya akan bergema di seluruh Timur Tengah untuk waktu yang lama, secara fundamental mengubah dinamika keamanan di kawasan itu. Pesan utama yang ingin disampaikan Iran adalah pencegahan. Teheran telah menunjukkan bahwa garis merahnya bukan hanya retorika, dan bahwa ia memiliki kemauan dan kemampuan untuk terlibat dalam konflik militer langsung dengan kekuatan militer besar seperti Israel. Tindakan ini telah mengubah perhitungan bagi Israel dan Amerika Serikat, yang kini harus menghadapi Iran yang lebih asertif dan kurang dapat diprediksi.
Keterlibatan diplomatik di masa depan akan dilakukan di bawah bayang-bayang realitas baru ini. Dampak jangka panjang terhadap stabilitas regional masih belum pasti dan, terus terang, sangat mengkhawatirkan. Meskipun Iran mungkin bermaksud serangan itu sebagai tindakan terakhir yang mengakhiri sebelum gencatan senjata itu dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai provokasi serius. Israel yang dikenal dengan kebijakan pembalasan yang tegas, kini berada di bawah tekanan besar untuk merespons, guna memulihkan postur pencegahannya sendiri. Ini menciptakan siklus eskalasi yang berbahaya, di mana setiap pihak merasa terdorong untuk membalas agresi pihak lain dengan kekuatan yang lebih besar. Gencatan senjata rapuh yang dimediasi AS karena itu terancam dan risiko perang regional skala penuh, yang melibatkan banyak aktor, telah meningkat secara signifikan. Selain itu, tindakan Iran mengirimkan sinyal kuat kepada sekutu dan proksinya di seluruh wilayah dari Hizbullah di Lebanon, hingga milisi di Irak dan Suriah. Serangan itu berfungsi sebagai pendorong moral dan validasi strategi poros perlawanan. Ini dapat mendorong kelompok-kelompok ini untuk mengadopsi sikap yang lebih agresif, yakin akan dukungan dari pelindung yang kuat, yang bersedia terlibat dalam konfrontasi langsung. Bagi negara-negara Arab tetangga, terutama yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, peristiwa ini merupakan sumber kecemasan yang mendalam, karena menempatkan mereka di tengah konflik yang semakin memanas antara dua raksasa regional. Pada akhirnya, perayaan kemenangan Iran adalah deklarasi bahwa ia siap untuk mengklaim peran yang lebih dominan dalam membentuk masa depan Timur Tengah. Pesan kepada dunia adalah bahwa Iran tidak akan diisolasi atau diintimidasi oleh sanksi dan tekanan politik. Ia berusaha untuk diakui sebagai kekuatan besar yang kepentingan keamanannya harus dihormati. Meskipun ini mungkin kemenangan di mata Teheran ini, telah menyiapkan panggung untuk era yang lebih bergejolak dan berbahaya. Jalan ke depan membutuhkan diplomasi yang hati-hati dan cermat, tetapi serangan itu telah membuat prospek perdamaian abadi tampak lebih jauh dari sebelumnya.